dapat diakses melalui Rahaja Rahaja.info. Lalu dapat secara otomatis akan menunjukkan hasilnya. Ini adalah login admin. Admin masukkan user dan password. Lalu masuk ke pencarian panel admin. Di sini ada informasi mengenai kegiatan Airan. Lalu memilih kategori, menginput pertanyaan, lalu menjawab. Lalu jangan lupa isi kata kunci atau tag, lalu aktifkan berita, lalu simpan. Secara otomatis aplikasi tersebut akan masuk ke dalam sistem, lalu bisa akan muncul tampilannya. Ya, seperti ini hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya. Itu ada 6. Yang pertama latar belakang, kedua ruang lingkup, rumusan masalah, pemecahan masalah, hasil implementasi, kesimpulan dan saran. Sebelumnya saya akan menjelaskan e-learning. Apa itu e-learning? Menurut Institut Raharja MTI, e-learning adalah metode pembelajaran efisien, praktis, dan menyenangkan sehingga mahasiswa menjadi lebih atraktif. Selain itu, e-learning juga dikenal dengan 4B, yaitu belajar, bermain, berdoa, dan bekerja. Ini latar belakang dari penelitian saya. Pertama itu mading. Yang kita tahu, sistem informasi yang ada di perguruan tinggi Raharja ini dapat dipublish oleh majalah tinggi kita. Lalu melalui obrolan atau sharing dari teman, atau dapat melihatnya melalui spanduk. Lalu informasi tersebut masih manual, maksudnya admin itu masih mengetik melalui Excel. Dan yang terakhir itu jaringannya masih bersifat lokal, jadi hanya bisa diakses di lingkungan kampus. Ruang lingkup dari penelitian Airan tersebut, yang pertama di lingkungan kampus perguruan tinggi Raharja sendiri, yang kedua itu medianya, dan yang ketiga adalah metode pembelajarannya. Peneliti melakukan metode penelitian ada 3. Yang pertama itu wawancara. Wawancara di sini peneliti melakukannya, contohnya ada 3. Yang pertama dosen e-learning, yang kedua mahasiswa, yang ketiga stakeholder. Lalu melakukan observasi kepada tempat penelitiannya langsung, yaitu di perguruan tinggi Raharja. Lalu melakukan studi pustaka atau membaca literatur yang ada sebelumnya. Landasan teori. Yang pertama itu penelitian, lalu instrumen. Instrumen itu sebagai alat untuk mengumpulkan variabel-variabel tertentu sehingga menghasilkan data dan informasi. Tujuan dari penelitian ada 5. Yang pertama memaksimalkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kampus. Yang kedua tujuan operasional. Tujuan operasional di sini adalah untuk perguruan tingginya sendiri. Yang kedua itu tujuan fungsionalnya agar sistem tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu yang keempat tujuan individualnya adalah untuk mendalami ilmu pengetahuan saya. Lalu yang terakhir implementasi sistem berbasis e-learning agar sistem e-learning di berbagai Raharja dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Jenis penelitiannya ada 3. Yang pertama jenis aplikasi yaitu penelitian terapan. Menurut Joko Utoro, penerapan itu adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematis, dan terus-menerus dilakukan
sehingga kemudian digunakan untuk keperluan tertentu. Lalu penelitian eksperimen, penelitian tersebut dikarenakan ada sebab dan akibatnya. Lalu jenis informasinya itu kuantitatif, maksudnya di sini adalah mengambil statistik dari variabel tertentu. Ini perbandingan sistem sebelum adanya airan dan sudah adanya airan. Contohnya ada 5. Kecepatan sebelum adanya airan ini, jaringan di keperluan tinggi masih lokal. Lalu pengaksesannya hanya bersifat di perguruan tinggi saja saja. Pemanfaatnya terbatas, keamanannya kurang aman, pengolahannya masih manual. Jika menggunakan airan, jaringannya global, jadi bisa diakses di mana saja. Pemanfaatannya non-stop, bisa 24 jam, bisa di rumah atau dimanapun. Keamanannya lebih aman. Pengolahan datanya otomatis. Jadwal penelitian kurang lebih 6 bulan. Yang pertama mencari judul, pengumpulan, pengolah, lalu yang terakhir itu melakukan hasil implementasi. Toolsnya itu di sini airan menggunakan Dreamweaver, FileZilla untuk mengimport data, lalu menggunakan Atri untuk membuat logo airan sendiri, lalu untuk membuat object oriented menggunakan Visual Paradig, lalu AppServe untuk mengolah database, lalu Photoshop untuk mendesain gambar. Rumusan masalah ada 4. Apakah publikasi kampus sudah optimal? Yang kedua, mengapa publikasi perihal informasi kampus bersifat sangat penting? Yang ketiga, apa faktor penyebab publikasi informasi masih rendah? Dan yang terakhir, apa dampak publikasi jika masih rendah? Pemecahan masalahnya, airan. Airan adalah media publikasi informasi yang bersifat online, dapat diakses dimanapun dan kapanpun saja. Ini hasil dan implementasi. Di situ ada surat implementasi dari stakeholder. Lalu di Raharja Karir terdapat jumlah pengunjung 184 dengan jumlah sangat baik 179 dan baik 5. Persentasenya untuk sangat baik 97,8% dan baiknya 2,70% dengan jumlah 99,9%. Lalu digunakan untuk iDoHelp. Jadi operator iDoHelp-nya itu mengambil link dari airan untuk memberitahukan kepada customer tentang info atau pertanyaan yang diberikan. Ini informasi aktivitas airan dari tanggal 21 Januari 2013 sampai 3 Maret 2013. Di sini ada 6 informasi, terdapat kunjungan sebanyak 3.607. Artikel yang masuk ada 142, ada 8 komentar, ada 23 pengguna atau user, terdapat 42 berita, dan ada pertanyaan sebanyak 26. Selain itu, setelah adanya airan, saya melakukan kuesioner dilakukan oleh 40 orang responden terdiri dari staf, mahasiswa, dan dosen melalui iSur Alumni Survey. Sebanyak kesimpulannya dari kuesioner tersebut mengambil kesimpulan baik sebanyak 48,83%. Ini contoh tampilannya. Yang pertama itu contoh tampilan airan. Contoh tampilan registrasi untuk user mendaftar, terdapat report user laporan, dan itu dapat informasi user yang menginput artikel, ada berapa jumlahnya dan presentasinya. Lalu yang terakhir itu dapat diakses di mobile. Kesimpulan dan saran, dengan adanya airan ini diharapkan dapat meningkatkan sistem informasi perguruan tinggi Raharja dan sebagai sarana dan prasarana dalam media publikasi yang belum optimal, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara online. Ini special contribution saya. Saya telah mengirimkan proposal hibah ke Dikti dan Banten, sudah diterima tetapi dalam masih proses
penyeleksian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.